Nakama, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mengupas tuntas tentang kekuatan sebenarnya dari buah iblis milik Luffy. Pada awal kemunculannya, Luffy diperlihatkan memiliki kekuatan buah iblis tipe Paramecia yang dapat memberikan Luffy kekuatan untuk merubah dirinya sendiri menjadi karet. Tapi setelah 20 tahun komik One Piece rilis, sang mangaka yaitu Oda Sensei memberikan sebuah kejutan dengan memberitahukan kalau buah iblis Luffy merupakan buah iblis bertipe Mythical Zoan. Tentu saja hal itu membuat kehebohan di kalangan para pembaca komik One Piece. Hingga akhirnya muncul pro dan kontra di antara para pembaca mengenai langkah Oda dalam membuat perubahan besar pada buah iblis Luffy. Orang-orang yang mendukung langkah Oda dalam mengupgrade kekuatan Luffy mengatakan kalau memang sudah sewajarnya Luffy mendapatkan kekuatan yang lebih besar karena musuh yang akan ia hadapi pasti akan semakin sulit. Sedangkan orang-orang yang tidak menyukai upgrade kekuatan Luffy mengatakan kalau buff yang didapat oleh Luffy terlalu besar hingga membuat cerita menjadi monoton. Tapi menurut Mimin, kekuatan Luffy memang sudah seharusnya dibuff. Karena kalau menunggu Luffy berlatih lagi akan memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan Oda pernah mengatakan kalau manga One Piece akan berakhir dalam 5 tahun lagi. Jadi, kemungkinan Oda Sensei mengupgrade kekuatan Luffy secara besar-besaran agar bisa menyelesaikan cerita One Piece dalam waktu 5 tahun. Buah iblis Gomu Gomu dimakan Luffy ketika ia masih kecil. Akibatnya, tubuhnya jadi berubah menjadi karet. Selama ini buah iblis Gomu Gomu no Mi dikenal sebagai buah iblis tipe Paramecia. Namun pada chapter 1044, Gorosei mengkonfirmasi kalau buah iblis milik Luffy itu sebenarnya adalah buah iblis Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Sun God Nika. Pemerintah dunia telah mencari buah iblis itu selama 800 tahun, tapi mereka selalu gagal mendapatkannya. Pemerintah dunia sebenarnya sudah hampir mendapatkan buah iblis itu, tapi sebelum sampai ke tangan Gorosei, Shanks mengambil buah iblis itu dan membawanya ke desa Fushia, tempat tinggal Luffy. Selama bertahun-tahun, pemerintah dunia berhasil menyembunyikan identitas sebenarnya dari buah iblis milik Luffy itu. Ada yang menyebutkan kalau buah iblis Gomu Gomu no Mi adalah buah iblis pertama yang ada di dunia. Teori itu muncul pada saat Zunisha mengetahui kalau Luffy telah membangkitkan Awakening dari Gomu Gomu. Zunisha seolah-olah kembali bertemu teman lamanya yaitu Joy Boy. Nampaknya Joy Boy adalah orang pertama yang memakan buah iblis Hito Hito no Mi dan berhasil mencapai tahap Awakening. Joy Boy hidup pada 800 tahun yang lalu dan bisa disimpulkan kalau buah iblis milik Luffy itu sudah ada bahkan sebelum abad kekosongan, tepatnya 800 tahun yang lalu. Mythical Zoan merupakan jenis buah iblis yang lebih langka dari buah iblis tipe Zoan pada umumnya. Pada dasarnya, pengguna buah iblis Zoan hanya memiliki 2 bentuk perubahan. Yang pertama adalah bentuk binatang dan yang kedua adalah bentuk hybrid. Sedangkan pada Mythical Zoan, selain dapat berubah bentuk menjadi binatang dan bentuk hybrid, penggunanya juga akan mendapatkan kekuatan hewan legenda sesuai dengan jenis buah iblis yang mereka makan. Seperti Marco yang memakan buah iblis Mythical Zoan tipe Phoenix. Ia dapat dengan mudah menyembuhkan dirinya dan orang lain menggunakan api Phoenix yang berasal dari buah iblisnya. Kaido juga bisa menggunakan kekuatan elemen api, angin, dan petir sama seperti kekuatan naga yang ada di legenda. Jika memang buah iblis Luffy bertipe Mythical Zoan, kenapa saat Luffy pertama kali memakan buah iblis itu, ia bisa menggunakan kekuatan karet seperti tipe Paramecia dan tidak berubah bentuk menjadi binatang atau makhluk legenda lainnya? Jawabannya, mungkin karena Luffy terlalu percaya kepada kata-kata Shanks bahwa orang yang memakan buah iblis itu akan membuat tubuhnya menjadi karet. Seperti yang kita tahu, kalau kekuatan buah iblis milik Luffy itu hanya dibatasi oleh imajinasi penggunanya. Bisa disimpulkan kalau saat pertama kali Luffy memakan buah iblis itu, Luffy hanya berpikir untuk mengubah dirinya menjadi karet sesuai dengan kata-kata Shanks. Lalu apakah Shanks tahu kalau buah iblis milik Luffy itu adalah buah iblis Mythical Zoan? Jawabannya, kemungkinan Shanks sudah mengetahui kalau buah iblis Luffy adalah buah iblis yang sangat kuat. Maka dari itu, Shanks bersikeras untuk merebut buah iblis itu walaupun dijaga oleh anggota CP9. Shanks mengatakan kepada Luffy kalau buah iblisnya itu merupakan buah iblis Paramecia hanya untuk membuat Luffy tidak diburu oleh Gorosei. Shanks takut kalau Luffy mengaktifkan kekuatan buah iblisnya terlalu cepat, maka Luffy akan mudah ditangkap oleh pemerintah dunia.
Nama Nika yang merupakan model dari buah iblis milik Luffy kemungkinan besar merujuk kepada sosok Nika yang dianggap sebagai dewa matahari. Sosok legenda itu sempat diceritakan oleh Who sebelumnya. Berdasarkan penjelasan Who, sosok Nika merupakan sosok legenda yang sering membantu para budak atau tahanan untuk bisa membebaskan diri dari perbudakan. Menurut teori yang ada di beberapa forum, Oda Sensei mengambil referensi Sun God Nika atau Dewa Matahari ini dari legenda Sun God Nika yang ada di Brasil. Dalam cerita itu, karakter Sun God memiliki 3 kekuatan elemen bumi yang diperkirakan menjadi referensi Oda dalam membuat kekuatan Luffy. Negara Wano Kuni menjadi saksi bisu peristiwa besar bangkitnya Awakening buah iblis milik Luffy. Kala itu, langit Wano yang sebelumnya gelap berubah menjadi terang akibat lahirnya sang Joy Boy baru. Semua orang yang ada di Wano dapat merasakan kehadiran Dewa Nika akibat suara jantung Luffy yang terdengar sampai ke seluruh penjuru Wano. Menurut Oda Sensei, kekuatan Gear 5 milik Luffy akan semakin kuat jika suara jantungnya terdengar sangat keras. Jadi, semakin keras suara irama jantung Luffy terdengar, semakin besar pula kekuatan yang dimiliki oleh Luffy. Kekuatan Sun God Nika hanya dibatasi oleh imajinasi penggunanya. Buah ini nampaknya akan sangat cocok dengan Luffy yang memiliki imajinasi sangat luas. Wajar saja ketika pertama kali menggunakan wujud Dewa Matahari, Luffy langsung bisa mengendalikan kekuatannya itu. Ia mampu merubah apapun yang ada di sekitarnya menjadi karet sesuai dengan imajinasinya. Tidak hanya benda mati, bahkan makhluk hidupnya dirubah Luffy menjadi karet. Kaido mengatakan kalau buah iblis milik Luffy tidak terlihat seperti Paramecia, melainkan terlihat seperti Zoan yang memasuki mode hybrid. Mungkin Kaido sudah menyadari akan kekuatan buah iblis milik Luffy itu. Sungguh naas nasib Kaido, ia diceritakan tidak pernah kalah dalam duel 1 lawan 1, tapi sekalinya kalah malah langsung koit. Kekuatan Nika Luffy memang bisa dikategorikan sangatlah kuat. Ia bisa mengubah petir menjadi karet dan bisa mengendalikan petir tersebut. Kalau Luffy bisa mengubah petir menjadi karet, apakah Luffy bisa mengubah elemen lain seperti api, magma, atau air menjadi karet juga? Kalau Luffy bisa melakukan hal tersebut, wajar saja kalau banyak orang yang mengatakan kalau Oda Sensei terlalu memberikan buff yang sangat besar kepada Luffy. Bayangkan saja kalau Luffy bisa mengubah semua elemen menjadi karet, maka serangan magma Kaino akan bisa dihindari Luffy dengan mudah. Bahkan kemungkinan besar para pengguna buah iblis Logia yang bergantung pada serangan buah iblisnya akan sangat mudah dikalahkan oleh Luffy. Luffy hanya perlu mengubah semua serangan musuhnya menjadi karet, dan ia juga dapat mengembalikan serangan musuhnya itu sesuka hatinya. Lantas, apa hubungannya Sun God Nika dan karet? Apakah memang Sun God Nika memiliki kekuatan buah karet? Atau jangan-jangan kekuatan karet itu muncul karena Luffy berimajinasi tentang karet? Seperti yang kita tahu, Luffy mampu mengeluarkan api dari serangan Red Hawk miliknya. Apakah jangan-jangan Luffy mampu mengeluarkan api di tubuhnya karena ia tidak sengaja berimajinasi api ketika menyerang? Atau mungkin itu hanya akibat gesekan antara karet dengan kecepatan tinggi? Memang masih banyak sekali misteri di balik kekuatan Nika yang dimiliki Luffy. Mulai dari kekuatan dan stamina Luffy yang sangat besar, mampu mengubah semua benda dan makhluk hidup menjadi karet, serta mampu mengembalikan stamina miliknya secara cepat. Diketahui sifat karet Luffy pada saat menggunakan gear 1 sampai gear 5 adalah seperti karet yang sudah diolah menjadi bahan jadi. Sifat karet Luffy pada mode gear 1 sampai 3 masih sangat elastis seperti karet gelang. Sedangkan pada mode gear 4, sifat karet Luffy terlihat seperti ban motor yang keras karena Luffy melapisi tubuh karetnya dengan haki. Sedangkan sifat karet Luffy ketika ia menggunakan mode gear 5 adalah seperti pencampuran antara elastisitas karet dan kepadatan karet yang jika digabungkan akan memberikan kemampuan baru bagi penggunanya. Memang masih terlalu dini untuk bisa menebak seberapa kuat kekuatan dari Sun God Nika. Luffy sendiri baru pertama kali menggunakan mode gear 5-nya itu. Tapi melihat buah iblis milik Luffy itu sangat diinginkan oleh pemerintah dunia sejak beberapa ratus tahun lalu. Bisa dipastikan kalau buah iblis milik Luffy itu menyimpan begitu banyak keistimewaan. Karena buah itu diketahui sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Apakah buah iblis Luffy bisa memicu terungkapnya rahasia abad kekosongan? Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.